Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa menyampaikan hal-hal terkait masalah hukum pemiluan. Tentunya di sini saya sebagai kodim divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa, tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri, sehingga harus betul-betul profesional, integritas, karena kaitannya dengan masalah hukum. Perkenalkan, saya Nur Saitu Muhammad, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran, divisi hukum penanganan pelanggaran dan penjelasan sengketa. Di sini tentunya saya akan menyampaikan hal-hal kesiapan Bawaslu Pangandaran dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena tentunya di sini kita menghadapi pemilu dan pilkada serentak ini bersamaan keserentakannya antara pemilu dan pilkada dalam 1 tahun, dan tentunya ini merupakan tantangan tersendiri, apalagi tentunya barangkali ke depan ini masalah pandemi COVID-19 itu diprediksi belum berakhir. Tentunya ini merupakan tantangan tambahan daripada penyelenggara pemilu. Dari sisi pengawasan tentunya ini merupakan tantangan tersendiri yang harus memang betul-betul dilaksanakan terkait masalah prokes. Baik, untuk selanjutnya dalam hal pemilu serentak 2024 yang nanti akan tentunya dilaksanakan setelah kesepakatan antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh negara Indonesia yang menganut negara demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang 45. Tentunya ini sebagai landasan formal sebagai negara hukum, bagaimana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu salah satu bentuk melalui pemilu. Konteks pemilu maupun pilkada tentunya memuat paling tidak ada 3 menurut literatur yang saya ketahui. Pertama, dari sisi regulasi tentunya di sini baik itu regulasi undang-undang maupun regulasi terkait masalah turunan daripada penyelenggara itu sendiri, baik PKPU maupun Perbawaslu atau per DKPP. Itu dari sisi regulasi. Selanjutnya dari substansi dari para penyelenggara itu sendiri. Di sini sebagai penyelenggara pemilu tentunya ada 3 di kita di sini dalam melaksanakan tugasnya jajaran pengawas, tentunya profesional dan integritas harus dikedepankan di samping prinsip-prinsip yang lain terkait masalah bagaimana jajaran pengawas itu harus melaksanakan. Akan tetapi dalam prinsipnya jajaran pengawas itu mengedepankan pencegahan. Pencegahan artinya bagaimana atau sejauh mana kita melaksanakan sosialisasi itu terkait masalah apa yang harus dan tidak boleh dilaksanakan oleh umum termasuk masyarakat peserta, sehingga bahkan mengeliminir atau meminimalisir daripada pelanggaran itu sendiri.
penindakan ini tentunya setelah kita melaksanakan pencegahan, akan tetapi dalam pencegahan itu sendiri ada hal-hal pelanggaran yang dilaksanakan oleh peserta atau masyarakat itu sendiri atau calon. Ini tentunya jajaran pengawas baik secara formal maupun informal, material terkait masalah ada dugaan laporan atau temuan oleh jajaran pengawas terkait masalah tindak pidana pemilu, tentunya ini akan diproses. Terkait masalah proses ini tentunya nanti ada sentra gakumdu di Bawaslu itu, ada sentra gakumdu yaitu lembaga yang ad hoc yang terdiri dari unsur Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Proses demokrasi itu tadi yang dilaksanakan 5 tahun sekali dalam konteks pemilu, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, anggota dewan pusat maupun daerah, dan DPD. Tentunya ini merupakan suatu pesta demokrasi yang harus memang melibatkan masyarakat secara penuh, ya tentunya masyarakat yang mempunyai hak pilih. Menambahkan tadi dari sisi kultur atau masyarakat adat, karena berbagai adat suku yang tersebar di seluruh Indonesia itu banyak. Tentunya ini agar bagaimana proses demokrasi di kita melalui pemilu dilaksanakan itu bisa betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan tentunya aturan yang ada. Ini memaknainya dari masyarakat, tentunya salah satunya itu bagaimana mendorong masyarakat itu untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai masyarakat itu dalam, khususnya nanti dalam kampanye itu, jangan sampai mengadu domba, menghasut, sara, hoax. Itu norma yang tidak tertulis di masyarakat itu sudah berlaku sebetulnya. Nah, dikuatkan tentunya dengan norma tertulis yang betul-betul sanksinya cukup jelas. Barangkali itu dari saya untuk sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam melaksanakan tugas tentunya ada dalam keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.